Mengenal usaha ini, bagaimana ceritanya, kenapa bisa tertarik? Oke, Silakan. terima kasih ya. Ya, terima kasih banyak Pak Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Joybizer semua yang sempat join meeting malam ini. Salam kenal dari Makassar. Salam senang. Oke, terus terang untuk malam ini diminta sharing, tapi jujur sebenarnya saya lagi belajar. Karena selama ini kan saya memang banyak online, Pak. Dan jujur, karena kebanyakan online, yang mahir itu tangan, mulutnya jarang ngomong. Yang lincah itu di tangan. Makanya ketika Pak Yoga nelpon itu terus terang, nanti telepon keempat baru saya berani angkat. Karena sepertinya saya merasa kalau akan ada tugas sini. Tapi karena saya memang mau belajar, kapan lagi kalau bukan di kesempatan ini. Kemudian mengenai awal saya bergabung di Joybiz, itu semua karena ini, Joy Pollins. Awal kenal ini itu tahun 2018, jadi saya gabung itu awal tahun 2018. Waktu awal-awal Joybiz berdiri, ini diperkenalkan sama sponsor saya, Ibu Maswati. Ketika waktu itu beliau adakan demo ini, Joy Pollins. Pertama kali coba, terus terang memang saya langsung jatuh cinta sama ini produk. Karena kan sebelumnya memang sudah sering coba obat kumur, tapi kan yang ada alkoholnya. Ya otomatis ketika kita kumur itu rasanya tidak nyaman karena terasa panas. Sementara Joy Pollins ini karena non-alkohol, itu rasanya segar. Jadi memang ketika pertama coba itu langsung jatuh cinta. Nah, pada saat itu kan di Joybiz ada 2 macam keanggotaan ya. Mau jadi Joybizer atau jadi special customer. Nah, terus terang saya bergabung itu awalnya cuma mau jadi special customer. Saya tidak tertarik sama bisnisnya karena memang belum dijelaskan. Saya cuma betul-betul tertarik sama ini produk. Jadi saya pikir, daripada saya beli mahal, kan lebih baik saya bergabung jadi special customer. Dapat harga member kan. Nah, jadi itu awalnya. Kemudian dapat 1 botol gratis, itu saya bawa pulang. Dan kemudian di grup keluarga itu beberapa hari setelahnya itu kakak curhat kalau lagi sakit gigi. Nah, dari situ awalnya kemudian saya mulai memperkenalkan, saya mulai bercerita tentang produk ini. Awalnya pun cuma sharing-sharing begitu, maksudnya belum kepikiran untuk mau serius di bisnis ini. Nah, berawal dari cerita itu, kemudian kakak saya tertarik, saya demokan, dia rasa langsung mau. Pada saat itu karena memang dasarnya saya tidak kepikiran untuk bisnis, saya daftar kakak saya jadi SC juga, jadi special customer. Karena kan saya pikir ya lumayan kan kalau dia dapat harga member. Cuman pada saat itu kan ketika kita daftar di Joybiz, mau jadi Joybizer atau jadi special customer itu dua-duanya gabungnya jadi Joybizer. Belum ada waktu itu untuk khusus special customer. Nah, dari situ berawal cerita-cerita ke keluarga, ternyata semakin banyak yang tertarik dengan ini produk. Jadi 1 botol yang saya dapat dari register itu akhirnya habis buat demo. Nah, dari situ kemudian, iya betul Pak, jadi bermodal 1 botol yang gratisan itu, saya bercerita ke keluarga. Nah, dari situ kemudian saya berpikir, ternyata ini produk gampang dijual. Karena buktinya saya sendiri begitu coba langsung jatuh cinta dan ternyata di lingkungan keluarga juga seperti itu. Nah, akhirnya kemudian saya hubungi upline sponsor saya, bagaimana kalau mau order selanjutnya. Nah, dari situ kemudian berawal dari yang tadinya cuma mau SC, akhirnya
terpaksa jadi joybizer. Karena kan kalau SC nggak bisa ambil paket JPS ya. Nah, di situ awalnya jadi order pertama langsung ambil paket JPS, Pak, karena ternyata banyak yang tertarik. Jadi, Ya, menarik, menarik. Jadi itu awalnya sebenarnya. Akhirnya keterusan sampai sekarang. Nah, dari paket JPS itu kan dapat gratisan 2 botol ya, Pak. Nah, bermodal 2 botol yang gratisan itu kemudian lanjut demo-demo ke keluarga, ke teman-teman, ke tetangga. Dan itu akhirnya yang paket JPS itu enggak sampai sebulan, Pak, habis. Nah, selain bercerita ke lingkungan keluarga, saya juga mulai posting-posting, Pak. Nah, cuman pada waktu itu kan belum ada RDM, masih jauh, belum ada bayangan kalau bakal ada RDM. Jadi pada saat itu saya awal mulai jualan online itu betul-betul apa ya? Pokoknya main hantam saja, Pak. Konten juga setengah mati ini. Iya, pokoknya yang saya lakukan itu begitu ada gambar, entah itu teman joybizer yang posting, saya langsung copot, Pak, posting lagi. Karena kan memang saya tidak ada kemampuan untuk buat konten sendiri. Nah, di situ kendala utamanya. Kemudian yang kedua, masalah caption-nya. Ketika kita mau berpromosi kan apa ya? Mesti kita harus bisa bagaimana supaya apa yang kita sampaikan itu menarik. Nah, di situ lagi kelemahan saya. Saya kesusahan untuk menulis caption-nya. Tapi saya tidak menyerah. Saya tetap pokoknya posting saja. Saya berusaha untuk konsisten, tapi masnya masih belum dengan ilmu. Karena kan belum, pokoknya lakukan apa yang saya bisa, seperti itu. Ya. Jadi pada saat itu awalnya memang saya hard selling, Pak. Karena kan belum. Hajar saja di. Iya, pokoknya hajar saja, Pak. Ketemu konten yang bagus, langsung posting. Tapi kemudian pelan-pelan, karena saya sadari bahwa untuk serius di jualan online itu kita butuh ilmu. Nah, jadi sempat saya ikut sih training di luar Joybiz, Pak, hanya untuk belajar ini. Dan kemudian dari situ mulai dapat ilmu sedikit demi sedikit. Cuman kelemahan di training itu kan tidak disiapkan kontennya. Tetap kita harus yang buat sendiri. Nah, tapi saya tidak menyerah. Pokoknya lakukan saja apa yang bisa dan alhamdulillah dari iseng-iseng itu, dari pokoknya dari konsistennya itu bisa dapat reward ke Thailand. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah, Pak, untuk ibu rumah tangga, latar belakang ibu rumah tangga seperti saya itu luar biasa sekali karena itu betul-betul jadi perjalanan luar negeri yang pertama buat saya. Dan itu semua berkat Joy Paulins. Nah, amin. alhamdulillah, iya, Pak. Dan kemudian balik dari Thailand kan, kemudian beberapa bulan berikutnya tiba-tiba kan Pak Joko keluarkan RDM-nya, training RDM. Nah, di situ kan betul-betul luar biasa sekali, Pak, karena di sana kan kontennya luar biasa. Entah gambarnya, entah videonya, semua disiapkan sama perusahaan. Bahkan plus caption-nya. Jadi kita betul-betul tinggal copy paste. Nah, itu betul-betul sangat memudahkan. Dan alhamdulillah mulai sejak itu saya pelan-pelan personal branding di Facebook juga mulai saya bangun. Jadi kalau sebelumnya itu posting sembarang saja, mau lagi galau ya posting yang galau-galau, tapi semenjak ikut RDM itu mulai di stop semuanya, Pak. Karena kita diajarkan untuk membentuk personal branding ya. Jadi pokoknya posting yang positif-positif saja, bagaimana supaya orang itu taunya kita seperti, maksudnya begini, kita menampakkan ke teman-temannya kita itu
seperti yang kita mau. Jadi misalnya kita mau dikenal sebagai penjual Joypolins. Jadi begitu ada yang sakit gigi kan langsung ingatnya ke kita. Seperti itu. Betul. Ya, jadi mulai bangun Ya, Bu. personal brandingnya, Pak. Kemudian Ya. konten-kontennya alhamdulillah mulai konsisten. Jadi sekarang setelah ada RDM itu yang dibutuhkan itu cuma konsisten. Kita hanya perlu konsisten karena semuanya sudah disiapkan. Dan alhamdulillah itu berlanjut. Kemudian masuk masa pandemi. Jadi dari saya lupa ya bulan berapa itu mulai ada RDM, tapi semenjak itu memang saya sudah terbiasa mulai belajar untuk online yang betul-betul sesuai konsep RDM sampai kemudian masuk masa pandemi ya. Dan alhamdulillah karena sudah terbiasa online itu betul-betul kita kerja dari rumah itu tidak terasa Pak, karena kan memang sudah terbiasa memang kerja dari rumah. Dan alhamdulillah itu saya bisa tembus pos 1 kemarin itu bahkan sebelum pandemi. Alhamdulillah. Dan itu berlanjut Pak. Berlanjut sampai pandemi kemarin, alhamdulillah omset tidak terlalu ini. Malah kemarin waktu bulan Juli itu lagi pas puncak-puncak pandemi, justru alhamdulillah yang Joycell ini saya bisa closing kalau dihitung itu sampai 36 box. Alhamdulillah. Iya. Berapa lama Ibu 36 box itu? Selama bulan Juli, selama di bulan Juli. Iya. Itu juga ditambah dengan Joyview. Jadi intinya itu gini Pak, pakai produknya dulu. Harus. Ya. Dari awal kita pakai produk, itu kan dari situ kemudian kita bisa bercerita. Nah, saya kan dulu di muka itu banyak flek Pak. Karena sebelumnya kan pernah pakai produk racikan sebelum kenal Joyview ya. Sebelum Joybis keluarkan Joyview itu pernah pakai produk racikan yang kemudian efeknya ke muka. Nah, itu banyak flek. Kemudian saya Joyview dulu. Saya pakai Joyview dulu. Saya rasa kok memang sih ada efek. Cuma karena mungkin fleknya yang sudah terlalu parah. Jadi itu kerjanya agak lama. Nah, kemudian setelah saya coba Joycell, luar biasa Pak. Nah, dari kemudian hasil yang saya rasa itu kemudian saya cerita lagi. Entah itu di Facebook, di WhatsApp. Dari situ kemudian teman-teman lihat, ternyata memang ada perubahan. Jadi sebenarnya ketika kita memakai produk, itu berceritanya lebih gampang Pak. Karena orang kan langsung melihat bukti. Ya. Nah, dari situ kemudian ternyata itu sangat membantu penjualan Joycell ini. Karena teman-teman lihat buktinya kalau ternyata memang flek saya banyak berkurang. Walaupun belum 100%, tapi sangat jauh berkurang. Oke, Ibu, saya mau bertanya nih Bu, tadi berarti waktu di awal-awal memang benar-benar Ibu menjalankannya dengan cara sendiri ya waktu di RDM, waktu di posting sebelum ada RDM. Kenapa Pak? Waktu sebelum ada RDM memang Ibu postingnya memang intinya konsisten, betul Bu ya? Iya. Gitu. Walaupun waktu itu mungkin kontennya yang Ibu posting itu belum terstruktur seperti yang setelah ada RDM, apalagi TDMO sekarang. Iya, betul Pak. Itu menarik Bu, karena ada istilah ya boleh gaptek yang penting praktek. Iya. Gitu. Betul ya, betul. Setuju Bu ya dengan kata-kata setuju sekali Pak, saya termasuk ibu rumah tangga gaptek kok Pak. Tapi selalu mau praktek. Dan tadi di awal-awal memang Ibu bilang Ibu buka 1 botol untuk demo gitu. Ibu buka 1 botol tapi bisa menjual berbotol-botol, betul Ibu ya? Iya. Oke, jadi kesimpulannya lebih baik sedikit bicara tetapi demo daripada banyak bicara tetapi tidak mendemokan. Apakah seperti itu Ibu?
seperti itu Pak, dan yang terpenting kitanya dulu yang coba. Pakai produk dulu tentu kita Betul, memakai pakai dulu. produk dulu. Iya, diri sendiri dulu yang pakai. Jadi saya begitu Pak, saya coba dulu produknya, kemudian setelah saya rasakan manfaatnya, baru saya bercerita, entah itu offline atau online. Tapi memang selama ini saya banyakkan online. Oke, saya setelah ada training RDM dan sekarang terbaru TDMO, menurut Ibu, apakah itu sangat lebih mendongkrak omsetnya, Bu? Lebih membantu lagi jualan Ibu secara online, Bu? Jelas sangat membantu Pak, karena pertama dengan terbantu sama konten-kontennya, itu kan jauh lebih menarik Pak. Oke. Sangat terbantu. Kemudian ada video, kemudian kan kita jadinya lebih konsisten karena kita lihat bagaimana selama ini Pak Yoga di grup kan, dalam satu hari itu berapa kali kita diingatkan untuk posting. Jadi itu tidak bakalan kita lupa karena kita kayak dikontrol. Jadi itu betul-betul menjaga konsistennya kita untuk memposting. Jadi pokoknya lakukan saja. Mungkin memang pada saat kita posting orang tidak langsung tertarik karena pengalaman Pak ya. Teman-teman saya ada kok yang nanti 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian setelah melihat postingan saya itu baru mereka order. Karena mungkin memang baru pada saat itu butuh produknya. Tapi kan paling tidak mereka tahu bahwa saya jualan Joy Collins. Mereka tahu bahwa saya jualan Joy Sale. Jadi ketika butuh produknya, baru. Nah, seperti yang Pak Joko bilang kan, yang kita jual itu kan manfaatnya. Jadi paling tidak ketika kita posting, orang tahu dulu bahwa produknya kita itu manfaatnya seperti ini. Nah, ketika mereka butuh, pasti akan mencari. Karena saya pengalaman seperti itu, Pak. Saya posting hari ini mungkin sepi, tapi ternyata sebulan berikutnya, 2 bulan berikutnya, tiba-tiba ada yang sakit gigi, tiba-tiba japri, Kak, saya mau produknya. Seperti itu. Untuk Ibu gitu, ketika Ibu menjalankan bisnis secara online, itu apa saja yang didapatkan dari perusahaan untuk membantu Ibu promosinya, Bu? Yang dari perusahaan? Untuk Ibu untuk membantu Ibu untuk membantu Ibu secara online dong. Apa saja yang didapat dari perusahaan untuk membantu Ibu promosi secara online, Bu? Waduh, banyak sekali Pak. Yang pertama itu yang paling utama itu kontennya. Jadi kan kalau dulu setiap mau posting itu pasti pusing mikirin kontennya, pasti pusing mikirin captionnya. Ini kan betul-betul setelah ada konsep RDM itu luar biasa, betul-betul sangat membantu Pak. Jadi saya tinggal copy paste dari gambar yang ataupun video yang disiapkan oleh perusahaan itu tinggal posting. Captionnya pun juga tinggal copy paste, begitupun dengan closing leads-nya. Ketika kita kemudian masuk di Japri kan dengan calon pelanggan, itu kan sudah disiapkan semua. Bagaimana kita harus ketika menghadapi penolakan, itu perusahaan sudah siapkan semua tahapan-tahapannya sampai kemudian sampai di harga. Jadi memang betul-betul kita diajarkan ketika menghadapi calon pelanggan itu, jangan langsung berbicara harga, tapi ke manfaatnya dulu. Karena ketika mereka tahu manfaatnya, itu biasanya harga sudah tidak jadi masalah. Nah, seperti itu. Dan itu perusahaan sudah atur sedemikian rupa, betul-betul kita tinggal copy paste. Nah, itu yang pertama. Kemudian... melalui Telegram ya, Bu? Mas? Perusahaan menyediakan konten, closing rate, dan storytelling itu melalui apa, Bu? Telegram atau apa? Saya di Facebook, Pak. Halo, kenapa Pak? Maksudnya, tadi kan Ibu mengatakan bahwa ada bantuan dari perusahaan untuk menyediakan konten, menyediakan closing rate, menyediakan storytelling, ya kan? Nah, Ibu mendapatkannya caranya gimana, Bu, dari perusahaan? Di Telegram kan ada channel Telegram yang disiapkan oleh perusahaan. Oke, di situ lengkap semua. Telegram ya? Iya. Memang di Telegram semua, setiap produk ada dia punya channel setiap produk. Jadi kita tinggal masuk ke situ, ambil konten, kemudian posting. Iya. Jadi satu channel Telegram, satu produk, perusahaan pun sediakan itu, Bu ya? Iya, perusahaan satu channel itu satu produk. Jadi masing-masing ada. Oke, sangat membantu. Terus apalagi Bu kira-kira yang bisa
dibantu membantu Ibu secara promosi dari perusahaan apalagi selain menyediakan konten? Promo produk Pak, promo produk yang setiap bulan ada. Jadi Promo seperti produk. iya, setiap bulan kan ada. Misalnya Hmm, Jopolins ini tuh kan sekarang ada promo 5+1. Jadi ketika pelanggan order 5 dapat free 1. Nah, itu sangat membantu. Jadi yang biasanya mungkin belinya 2 botol per bulan, kita bisa ini arahkan untuk ambil promo. Karena 5 kan ya. kalau satu orang itu kalau mereka rutin pakai Jopolins itu habis 2 botol per bulan, Pak. Itu untuk satu orang. Nah, kalau satu keluarga kan bisa habis sampai 5 botol. Nah, itu sangat membantu. Kemudian yang sekarang yang lagi hangat-hangatnya itu yang TDMO, itu pun sangat membantu Pak kami yang memang kerjanya online. Yang Nah, seperti yang Ibu Masita tadi bilang, yang Canva itu kami kenalnya nanti di TDMO. Jadi sekarang sudah mulai belajar bikin konten sendiri, bikin video sendiri. Walaupun sebenarnya perusahaan sudah siapkan, tapi kan kita juga tetap harus belajar. Dan ada kepuasan tersendiri Bu ya kalau keseluruhan konten itu kita yang mendesain, kita yang buat. Betul. Ya? Betul Pak, karena kita bisa kasih watermark nama kita di sana kan. Kalau ya konten yang dari perusahaan kan tidak mungkin kita pasang nama di sana. Oke, menarik Bu ya. Jadi Iya. memang Ibu memang sangat terbantu dengan training secara online disediakan perusahaan. Sangat terbantu Pak. Dan promosi produk ya. Promo produk, iya itu sangat membantu. Kemudian training online-nya. Jadi maksudnya kalau support perusahaan itu sudah sangat luar biasa Pak. Jadi sekarang kembali ke diri kita sendiri bagaimana memanfaatkan secara maksimal fasilitas yang perusahaan sudah beri. Ya. Karena ini betul-betul yang dibutuhkan di sini tinggal bagaimana kita konsisten Pak. Karena kan percuma juga kalau misalnya perusahaan sudah mensupport begitu luar biasa, tapi kemudian kitanya tidak konsisten. Jadi itu. Setuju sekali. Jadi betul.